You wanna live? Give me the dagger! Halo pecinta film, pecinta sangu, dan pecinta randa semuanya. Bersama saya Kang Dilan. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film aksi fantasi yang berjudul Prince of Persia: The Sands of Time yang dirilis pada tahun 2010, diperankan oleh Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton. Tanpa berbasa-basi langsung saja kita cek ke filmnya. Diceritakan ada sebuah kerajaan yang bernama Persia yang dipimpin oleh Raja Sharaman dan adiknya Nizam. Raja sendiri sudah dikaruniai 2 orang putra. Hingga suatu hari raja melihat aksi berani seorang anak yatim dari jalanan yang sedang membantu temannya karena sedang ditampiling oleh para pasukan Persia. Si anak yang dibabariki oleh pasukan selain gede kawani ternyata mempunyai bakat dalam hal ajilangan di luhur suhunan imah batur. Terlihat si anak berhasil beberapa kali lolos dan mengerjai pasukan yang mengejarnya. Sampai akhirnya si anak itu pun tertangkap. Saat tangan si anak akan dipotong, raja pun menghampiri, kemudian menanyakan siapa namanya, dan nama bocah itu adalah Dastan. Namun Dastan tertunduk diam saat raja menanyakan keberadaan orang tuanya. Tergerak apa yang raja lihat, sang raja membawa Dastan ke istana untuk menjadi bagian keluarganya. Dastan yang tidak mempunyai darah bangsawan dan tanpa hak atas tahtanya kini berubah menjadi Prince of Persia. 15 tahun kemudian, di perbatasan Persia, kota suci Alamut, terlihat anak pertama raja, yaitu Pangeran Tas dan adiknya Pangeran Garsib serta pamannya Nizam sedang bersiap akan mengadakan rapat perang. Dastan sendiri saat itu tidak ada. Si Dastan malah asik ngadu muncang sama barudaknya yang ting entah di mana. Kemudian datanglah seorang utusan dari kerajaan meminta Dastan untuk segera bergabung dalam rapat perang. Port Council. I'm on my way. Rapat perang dimulai. Terlihat mata-mata yang diutus Paman Nizam menemukan sejumlah bukti bahwa kota Alamut telah memperjualbelikan senjata kepada kota Koskan. Dastan sebenarnya tidak setuju untuk menyerang kota Alamut karena ingin menuruti perintah sang raja bahwa seharusnya yang diserang dahulu adalah kota Koskan, bukan Alamut. Tapi Pangeran Tas memutuskan untuk tetap menyerang Alamut saat subuh. Dastan yang aja meminta Pangeran Tas untuk menugaskan Dastan di garis depan. Namun Garsib tidak setuju karena merasa dirinya lah yang lebih pantas. Pangeran Tas sendiri akhirnya menyuruh Garsib untuk memimpin serangan di garis depan. Di kota Alamut sendiri ada seorang putri yang cantiknya cenah maka bina-bina. Namanya Putri Tamina. Ini parasnya. Di saat gerbang utama sibuk diserang oleh pasukan Garsib, ternyata diam-diam Dastan dan barudaknya mencoba masuk lewat samping. Dengan cara nerekalkan tembok, Dastan dan barudaknya berhasil masuk meskipun akhirnya kepanggil sama pasukan Alamut dan membuat si putri ruas seketika. Pasukan Alamut yang mencoba menghadang Dastan dengan mudahnya dibereskan, kemudian berhasil membuka gerbang lalu memberikan sinyal kepada Pangeran Tas bahwa gerbang samping sudah terbuka. Pangeran Tas yang melihat Dastan berhasil menerobos, merubah haluan dan memerintah pasukan agar menyerang lewat gerbang samping juga. Tapi apa yang terjadi? Pasukan Alamut pun mengirim pasukannya menuju ke arah gerbang samping. Dastan mencoba menghadang pasukan Alamut dengan merobohkan sebuah tiang berisi minyak tanah, lalu menyebornya dengan sene, sehingga pasukan Alamut pun tertahan dengan seboran sene berkat ide jeniusnya si Dastan. Singkat cerita, pasukan Persia berhasil masuk ke kota Alamut. Sementara itu di istana, Putri Tamina tampak memberikan sesuatu kepada pengawal pribadinya. Sebut saja si Mul. Sesuatu yang dibungkus dengan kain merah dan meminta kepada si Mul agar pergi membawanya. Sementara itu nampak Tas, Garsib, dan Dastan masih papukut gelut dengan sebagian pasukan Alamut yang tersisa. Tiba-tiba si Mul yang naik kuda nampak akan lewat tepat di hareupeun babenguk si Dastan. Tanpa ngerasa sieun dan gentar, Dastan ngawahan lalu ngagajleng pada si Mul hingga terjatuh dan gugulitikan. Terjadi adu pedang si Mul dan si Dastan. Si Mul yang nampak ripuh melawan Dastan menyebabkan kain merah yang dititipkan putri pun tersabat oleh pedang si Dastan. Melihat kain si Mul terjatuh, Dastan penasaran lalu mengambil dan membuka kain tersebut. Dan ternyata isinya adalah
sebuah belati dengan ukiran-ukiran kuno. Alhasil kota Alamut pun berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Pangeran Tas dan pasukannya pun masuk ke istana dan melihat putri sedang sujud di istananya. Pangeran Tas yang melihat kecantikan putri pun dibuat olok. Dengan modus untuk mempersatukan kerajaannya, Pangeran Tas mengajak Putri Tamina untuk kawin dengan dirinya. Sebenarnya Putri Tamina menolak kawin dengan Pangeran Tas, tapi karena melihat belati yang dititipkan pada si Imul dibawa oleh si Dastan, Putri Tamina terpaksa menerima ajakan kawin si Pangeran Tas dengan niat akan merebut kembali belati tersebut. Terlihat Raja Saraman atau ayahnya Tas datang juga ke kota Alamut untuk merayakan keberhasilan anak-anaknya, sekaligus untuk menyarankan Pangeran Tas. Karena hujan, angin, ujuk-ujuk kepuguh gitu melakukan penyerangan ke kota tersebut teh. Lalu Pangeran Tas pun pergi ngeleos dan berjanji pada ayahnya akan menemukan bukti yang kuat atas pengkhianatan kota Alamut. Pangeran Tas yang pundung karena dicarikan bebeakan menghampiri Dastan yang sedang jujungkir balikan di sisi jalan. Kemudian menyuruh Dastan untuk memberikan hadiah kepada ayahnya pada perayaan nanti malam. Hadiahnya berupa jubah ibadah pemimpin Alamut, yang dimana imbalan hadiah tersebut meminta ayahnya untuk merestui pernikahan dengan si putri. Dan kalau ayahnya tidak menyetujui, Pangeran Tas meminta Dastan untuk membunuh Putri Tamina dengan tangannya sendiri. Of Alamut's regent, the holiest. I want you to end her life with your own hand. Perayaan pun dimulai. Nampak Raja Saraman sedang meminum anggur merah cap babah botak. Kemudian Dastan segera menghampiri raja untuk memberikan hadiah jubah Alamut yang dititipkan Tas kepada Dastan. Dan sebagai imbalannya Dastan meminta ayahnya untuk merestui pernikahan Pangeran Tas dengan Putri Tamina. Namun sang ayah menolak karena Pangeran Tas sudah terlalu mempunyai banyak istri dan meminta Dastan yang menikahi Putri Tamina. Si Dastan yang mendengar perkataan ayahnya hanya bisa polohok lalu ngedadak boloho. Dan tiba-tiba jubah yang dipakai sang raja tiba-tiba ngebul mengeluarkan asap. Ternyata jubah itu beracun dan menewaskan sang raja seketika. Dastan yang gak nyaho apa-apa pun panik. Garsip yang tahu jubah itu pemberian Dastan meminta pasukan agar segera menangkap Dastan. Ketika Dastan melarikan diri, ternyata si putri juga ikut kabur bersama Dastan. Dengan alasan Dastan akan butuh bantuan putri untuk bisa keluar dari kota Alamut. Setelah mencuri kuda dan berhasil lolos dari hadangan pasukan Persia, Dastan dan Putri Tamina akhirnya berhasil kabur dan keluar dari kota Alamut. Close the gate! Get down! Tampak Dastan yang sedang gak paruguh antar sedih dan bingung karena menjadi kambing hitam atas kematian ayahnya. Putri memanfaatkan keadaan Dastan yang sedang gak paruguh untuk mengambil belati dengan pura-pura mau mencium Dastan. Dastan yang kemudian rewas segera mendorong Putri. Pertarungan Dastan dan Putri pun terjadi. Dan tanpa sadar Dastan menekan tombol yang ada di ujung belati. Dan terjadilah belati itu mengembalikan waktu tepat sebelum Putri Tamina mencoba mencium dan mengambil belati dari Dastan. Kejadian itu pun terulang. Dan Dastan segera menyadari hal itu. Dastan menekan tombol yang ada di ujung belati itu sekali lagi dan waktu kembali lagi saat Putri mencoba mencium Dastan. Dastan yang akhirnya tahu bahwa belati itu bukan belati biasa, melainkan belati dengan kekuatan melepaskan pasir dan mengembalikan waktu. Dan Dastan sadar bahwa penyerangan ke kota Alamut bukanlah karena kota Alamut berkhianat tetapi karena belati tersebut. Sementara itu Pangeran Tas yang sekarang menjadi raja mengadakan sayembara untuk menangkap Dastan dan akan memberikan hadiah berupa cuan berlipat ganda, kulkas 2 pintu, dispenser hot and cool, magicom, jojo dog, taraja, sendal capit, sirangan, dan masih banyak menarik hadiah lainnya. Kembali ke Dastan yang berniat mengunjungi Afrat, tempat pemakaman ayahnya sendirian, sekaligus untuk bertemu Nijam dan menjelaskan tentang belati itu. Karena Nijamlah satu-satunya orang yang bisa dipercaya Dastan untuk saat ini. Sedangkan si putri ingin terus menutur kemanapun si Dastan pergi sambil ngedodoho bisa merebut kembali belati dari Dastan. Di sisi lain terlihat Garsip dan pasukannya mencari jejak kuda Dastan dan terus memburu Dastan. Di tengah perjalanan Dastan menanyakan pada si putri apakah masih ada pasir khusus ini. Namun mata si Dastan malah tertuju pada kalung yang ada babendulnya yang terhimpit pada bebelahan susu si putri. See what you were looking for, Prince. Si putri sendiri akhirnya berhasil mendapatkan belati dari Dastan. Dengan pura-pura pingsan lalu nakol si Dastan hingga tak sadarkan diri. Saat Dastan hudang dari pingsannya, Dastan dikelilingi oleh para begal yang diketuai oleh si Amar dan pengawalnya Seso yang ahli lempar pisau.
yang dimana si Amar meminta alasan yang bagus agar tidak membunuh si Dastan. Berpindah ke Putri Tamina yang sedang di jalan lalu tiba-tiba dicegat oleh para begal. Namun ternyata si Dastanlah yang membuat kesepakatan dengan si Amar untuk menangkap Putri agar ditukar dengan kebebasan dirinya. Deal? Sebelum Putri dibawa oleh si Amar, Dastan mengambil kalung yang ada bebenulnya yang terselip di antara bebelahan susu si Putri, yang dimana isi dari bebenul itu adalah pasir khusus untuk belati tersebut. Ternyata Amar adalah seorang yang membuat balapan liar burung unta, dan si Amar berniat menjadikan Putri Tamina seorang pelayan yang menyediakan minuman dalam balap liar tersebut. Saat Dastan hendak pergi dari markas Amar, ternyata Amar tahu bahwa Dastan adalah seorang buronan Persia dan berniat akan menyerahkan Dastan ke kerajaan Persia. Saat menggeledah Dastan, didapati belati dan memberikan belati itu ke Amar, namun belati itu malah dibuang ke seseorang yang entah ke siapa, lalu kemudian pergi. Putri Tamina yang tahu belati itu tidak lagi di tangan Dastan segera membuat kekacauan dengan membuka gerbang burung unta. Lalu burung unta pun mencar hingga terjadi kekacauan di sekitar arena balap liar tersebut. Di tengah kekacauan, Dastan dan Putri segera kabur dan segera mencari kemana belati itu. Setelah didapati, Dastan dan Putri segera melarikan diri lewat terowongan dan berhasil lolos dari kejaran Amar. It'll open the gate. Give me the dagger. Oops. Setiba di Aprat, Dastan harus masuk dalam iring-iringan pasukan Persia tanpa ketahuan agar bisa memberikan pesan pada Nizam menemui Dastan. Dengan jurus kehimungan, Dastan berhasil melewati pasukan Persia dan masuk ke dalam roda yang mengangkut jenazah ayahnya, lalu menyelipkan kertas berisi pesan ke dalam sepatu Nizam. Hingga bertemulah Dastan dan Nizam di suatu tempat di pasar, sedangkan Putri Tamina sendiri naguk nungguan di luar sembari jaga-jaga. Di situ Dastan menjelaskan pada Nizam bahwa taslah yang memberikan dan meracuni jubah itu, serta menjelaskan penyerangan ke Alamut itu karena belati yang mempunyai kekuatan mengembalikan waktu. Dan ketika Dastan ingin menunjukkan belati itu, ternyata sudah ditukar oleh Putri Tamina di pasar sebelum Dastan bertemu dengan Nizam. There's some sort of a joke, Dastan? Tamina. Dastan yang olok bengong karena belatinya dibawa kabur Putri, tiba-tiba matanya tertuju pada tangan Nizam yang terbakar. Karena Dastan mengingat betul bahwa Nizam tidak pernah menarik jubah sang raja pada saat itu, Dastan akhirnya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, bahwa di balik pembunuhan sang raja, tiada lain dan tiada bukan adalah pamannya sendiri, yaitu Nizam. Saat Nizam menyadari bahwa Dastan sudah tahu kebenarannya, disitulah pasukan Persia mengepung Dastan. I didn't kill father! Lanjut mengejar Dastan yang mencoba kabur lewat luhur Imah Batur. Di sini terjadi kejar-kejaran yang epik yang memperlihatkan begitu jagonya si Dastana ajilangan di luhur Sunan Imah Batur. Hingga akhirnya Dastan jatuh nyasar ke rumah yang dipenuhi oleh para PSK alias penjual sengu koneng. Di situ pula Garsip berhasil mencegat si Dastan. Terjadilah duel Garsip dan Dastan yang B aja, yang gak terlalu wow gitu. Terlihat Garsip tidak ada perlawanan sama sekali saat melawan Dastan. Tak disangka Pangeran Tas menyusul ke Aprat untuk menanyakan perkembangan penangkapan Dastan pada Nizam, yang dimana Nizam menyatakan Dastan datang ke Aprat untuk membunuhnya di pasar, lalu menyarankan Pangeran Tas untuk menghindari pengadilan dan tidak membawa Dastan dalam keadaan hidup. Namun Pangeran Tas menolak dan tetap ingin Dastan ditemukan untuk dibawa ke pengadilan. Karena keputusan Pangeran Tas yang ingin Dastan tetap hidup, Nizam pun menyewa Hasan Shin. Hasan Shin yang diketuai oleh, panggil saja si Opik, adalah sebuah pasukan khusus rahasia raja yang telah lama dibubarkan oleh Raja Saraman. Namun Paman Nizam membiarkannya tetap ada tanpa sepengetahuan raja. Dastan sendiri berhasil menemukan dan merebut kembali belati saat Putri sedang tidur tibra di suatu tempat di gurun. Setelah mengikuti jejak kuda yang dipakai kabur Putri dari pasar saat itu, Putri yang kaget pun langsung merejat hudang, namun disuruh tetap diam karena patroli pasukan Persia sedang melintas dekat dengan mereka. Di saat bersamaan dari arah kejauhan terlihat badai pasir akan datang menghampiri. Karena tidak mungkin menghindari badai pasir, Dastan pun mendirikan tenda kecil. Sembari ngedagoin badai berlalu, akhirnya Putri menjelaskan bahwa di bawah kota Alamut ada gelas pasir para dewa. Pisau belati itu adalah satu-satunya yang bisa menembus gelas pasir dan melepas pasir waktu.
Belati itu diberikan pada gadis secara turun-temurun dan gadis itu akan menjadi pelindung dan penyelamat umat manusia. Dan Putri Tamina adalah salah satu gadis penjaga belati tersebut. Pasir yang dimuat di gagang belati hanya bisa mengembalikan waktu selama 1 menit. Tetapi jika menancapkan belati dalam gelas pasir para dewa, maka pasir akan mengalir tanpa henti dan akan kembali ke suatu masa sesuai keinginan. Saat tahu kekuatan belati dan gelas pasir tersebut, sesaat Dastan mikir tarik dan ngahulang. Alasan apa yang membuat Nizam ingin kembali ke masa lalu. Lalu Dastan teringat kisah yang sering kali diceritakan Raja Saraman pada Dastan. Saat Raja Saraman dan Nizam masih anak-anak, ketika hendak berburu, Nizam pernah menyelamatkan Raja Saraman dari serangan singa. Dan Dastan mempunyai kesimpulan bahwa Nizam ingin kembali ke masa itu dan tidak menyelamatkan Saraman, agar Nizam menjadi raja selamanya. Nizam wishes to go back in time, then he would be king for a lifetime. Ketika badai sudah berlalu, sang putri lantas meminta belati itu dikembalikan agar putri bisa pergi ke kuil pelindung rahasia yang berada di sisi luar Alamut, di mana di sanalah satu-satunya cara menyembunyikan belati itu dengan aman dan menghentikan kekacauan yang saat ini sedang terjadi. Dastan yang sepertinya sudah cinlok sama si putri memutuskan akan ikut membantu putri dalam perjalanan mengembalikan belati tersebut. Saat sedang di tengah perjalanan ke kuil rahasia, Dastan dan putri dikejutkan oleh si Bolho Amar yang ternyata berhasil melacak Dastan dan putri. Alright, you started. It went on for 2 days. Amar yang amat kepegung segera menangkap Dastan dan putri dan akan menyerahkan mereka ke kerajaan Persia agar mendapat cuan yang banyak dan bisa membangun kembali arena balap liar yang hancur karena ulah si Dastan dan putri waktu itu. Saat malam tiba, ketika semua tertidur lelap, muncul sekumpulan ular yang bijil dari dalam tanah yang dikirim oleh para Assassin untuk membunuh Dastan. Dengan sigap Dastan menggunakan belati sakti itu lalu mengembalikan waktu dan menghabisi ular-ular itu. Opik sendiri terkejut melihat ular-ularnya dengan mudah dihabisi oleh Dastan. Oh, you wanna live? Give me the dagger! How did you do that? Setelah kejadian tadi malam, Amar pun tidak mau terlibat lebih jauh lagi untuk menangkap Dastan dan bermaksud untuk menghentikan perjalanan bersama Dastan. Tapi putri sendiri meminta bantuan Amar untuk membantunya mengantar ke kuil dengan iming-iming bahwa terdapat banyak emas di kuil itu. Selain Assassin yang memburu Dastan, ada Garsip yang terus memburu Dastan. Terlihat Garsip yang menemukan sebagian pasukan Amar sudah tewas akibat peristiwa tadi malam. Sesampai tiba di kuil, alangkah terkejutnya sang putri karena semua orang di kuil tersebut telah tewas oleh Assassin terlebih dahulu. Tak lama kemudian muncul Garsip dan pasukannya mengepung Dastan. Alih-alih akan menangkap Dastan, Garsip mempercayai Dastan yang bahwasanya Nizamlah dalang di balik semua kekacauan ini. Tapi tiba-tiba para Assassin muncul dan salah satunya berhasil menembak Garsip. Pertempuran pun terjadi, namun kali ini pasukan Garsip dan pasukan Amar pun bersatu melawan para Assassin. Di saat pertempuran terjadi, Putri Tamina berhasil masuk ke dalam kuil untuk menyimpan belati itu ke tempat asalnya. Di mana jika belati itu dikembalikan, Putri Tamina sebagai penjaga belati itu juga akan mati bersama hilangnya belati itu. Tapi Dastan yang sudah ketinggang lope sama si putri tidak rela kalau si putri ikut mati. Saat akan memasukkan belati, tiba-tiba iya, si Kehed Assassin berhasil merusak momen cipokan si Dastan sekaligus menggagalkan Putri Tamina mengembalikan belati ke tempat asalnya. Dastan yang handel karena momennya dirusak segera memberi perlawanan sama si Assassin tersebut. Pada saat Putri pingsan, seekor ular utusan si Opik pun berhasil membawa belati yang terjatuh di samping Putri. Setelah mendapat belati tersebut, para Assassin pun segera pergi dari tempat itu. Akhirnya Nizam bisa ketawa jahat karena berhasil mendapatkan belati berkat bantuan si Opik dan kawan-kawan alias para Assassin. Kembali ke Dastan di mana dia sedang berduka atas kematian Garsip dan berniat kembali ke kota Alamut untuk menghentikan Nizam dan menyelamatkan umat manusia. Seeso pengawal Amar memutuskan akan ikut membantu Dastan karena mempunyai hutang budi di mana Dastan telah menyelamatkan dirinya pada saat serangan para ular pada malam sebelumnya. Saat tiba di kota Alamut, Putri mendapat informasi dari teman istananya bahwa paman Nizam sudah menggali lubang besar dan beberapa jam lagi akan segera sampai pada gelas pasir itu. Sedangkan belatinya disimpan di kuil teratas yang dimana dijaga oleh para Assassin. Karena Assassin adalah tipe petarung jarak jauh, Seeso memutuskan bahwa dirinya lah yang akan menghadapi Assassin tersebut. Baru juga melengein Panto, Seeso dikejutkan dengan tembakan pisau dari Assassin. Terjadilah pertarungan epik lolbak alias ngelol habak antara Seeso dan Assassin. Pertarungan ini sebenarnya imbang, sama-sama hebat sampai-sampai Seeso dan Assassin masing-masing menyisakan satu senjata terakhir buat final attack.
Dengan kekuatan Odading mengoleh, Seso melemparkan pisau terakhirnya dan berhasil mengenai tepat di tubuh si Hasan Shin. Sampai akhirnya Seso bisa menggapai belati itu. Tapi sayang, tubuh Seso pun ternyata terkena tembakan pisau si Hasan Shin. Dengan kekuatan yang tersisa, Seso melemparkan belati itu keluar yang dimana Dastan, Amar, dan Putri pun sedang menunggu. I hope your brother listens to you, Persian. Nijam yang ambek karena tahu Dastan sudah merebut kembali belati itu, menyuruh pasukannya segera menutup gerbang kota dan menangkap Dastan. Dastan yang mencoba kabur mengalami kebuntuan karena berhasil dikepung oleh para pasukan Persia. Tapi ternyata yang mencoba kabur itu adalah si Boloho Amar yang menyamar sebagai Dastan. Saat pasukan Persia teralihkan oleh si Amar, Dastan dan Putri pun berhasil masuk ke istana dan bertemu Pangeran Tas. Dastan yang sembari mengancam Pangeran Tas mencoba menjelaskan dari A sampai Z tetek bangek itu iya dan sajabana hingga menjelaskan cicilan kredit Honda Beat sabulana sabarahaeun, tetap tidak membuat percaya Pangeran Tas tentang apa yang semua Dastan katakan. Sampai-sampai Dastan harus menusuk dirinya sendiri dan meminta Pangeran Tas untuk menekan tombol yang ada di belati itu, agar Pangeran Tas ngadele dengan mata kepalanya sendiri tentang kekuatan dari belati tersebut. Setelah melihat kekuatan dari belati itu, akhirnya Tas percaya dengan semua yang dikatakan Dastan. Tak lama Nijam pun datang dan langsung menyebut beheng Pangeran Tas. Dibantu seorang Hasan Shin yang nyumput di belakang lalu kemudian nakul si Dastan. Nijam yang berhasil merebut kembali belati dari si Dastan lalu keluar dan menyuruh si Hasan Shin untuk membunuh Dastan. Berkat bantuan Putri Tamina yang ngejerwok, si Hasan Shin pun berhasil dilumpuhkan oleh si Dastan. Dan ternyata salah satu pendeta kuil di Alamut telah berkhianat dan karena itulah bagaimana Nijam tahu lokasi gelas pasir dewa yang ada di bawah kota Alamut. Terlihat Nijam akan segera menuju gelas pasir dengan menuruni lubang besar yang telah digali. Sedangkan Dastan dan Putri lewat jalan rahasia yang dibangun di bawah kota Alamut. Namun jalan yang dilalui Dastan dan Putri mempunyai rute tersendiri dan tidak boleh ada yang menyentuh permukaan selain pijakan. Tapi tiba-tiba di tempat itu terjadi guncangan yang menyebabkan langit-langit retak dan menjatuhkan beberapa puing batu, dan sebuah batu kecil jatuh menyentuh permukaan. Seketika permukaan itu ngagebros menyebabkan Dastan susorodotan kokosehan tak berdaya di atas pasir. Sedangkan Putri Tamina sendiri berhasil menyelamatkan diri dan sampai di tempat yang aman. Dastan yang nampak masih berjuang melawan puing-puing reruntuhan dengan jurus balik Bandung menghindari serbuan puing pasir hingga akhirnya bisa selamat dan sampai di tempat gelas pasir para dewa tersebut. Tapi tiba-tiba si Opik ujug-ujug nongol dan menghajar si Dastan. Duel Dastan dan Opik pun terjadi. Si Opik dengan jurus orai macoknya berhasil membuat Dastan keripuhan. Hingga saat orai si Opik akan macok pada si Dastan, Putri yang berpengalaman menangani orai sarung datang dan segera menangkap orai itu dan diarahkan ke si Opik hingga membuat si Opik tidak walakaya saat Dastan menyuntrungkan si Opik ke jurang. Lanjut ke tempat gelas pasir para dewa berada, di mana Nijam yang sudah bersiap untuk menancapkan belati ke gelas pasir tersebut. Sedangkan Dastan dan Putri mencoba menghentikan Nijam yang dimana membuat Putri tewas karena disunturkan oleh Nijam. Nizam! I looked up to you. Don't do this! It's not my destiny, it's yours. I wish we could have been together. Dastan bisa menghentikan Nijam yang berhasil menancapkan belati itu ke gelas pasir. Seketika gelas pasir itu memutarbalikkan waktu tanpa henti, hingga akhirnya Dastan berhasil mencabut belati dari gelas pasir tersebut dan mengembalikan Dastan tepat pada saat Dastan mengambil belati itu dari si Emul. Dastan yang berhasil mengembalikan waktu di mana tepat sesudah berhasil menaklukkan kota Alamut, segera menghampiri Pangeran Tas, Garsip, dan Nizam. Dastan menjelaskan ke semua orang tentang rencana dan pengkhianatan Nizam, dan meminta Pangeran Tas untuk segera menangkap mata-mata yang menyebutkan kota Alamut berkhianat. Sesaat Nizam pun ngahulang. Nizam yang kanyahuan tiba-tiba saja menyerang Dastan dari belakang. Pangeran Tas yang terkejut bahwa ternyata benar Nizamlah yang berkhianat, seketika membunuh Nizam dengan pedangnya.
Pangeran Tas akhirnya meminta maaf pada putri atas penyerangan ke kotanya. Agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar kerajaan, Pangeran Tas meminta kerajaannya dipersatukan dengan pernikahan. Namun kali ini pernikahan tersebut bukan dengan Pangeran Tas, tetapi dengan Dastan. Dastan yang setengah rewas dan setengah atoh karena bisa kawin sama si putri, mengembalikan belati yang diambil dari si Emul pada si putri untuk dijadikan hadiah lamaran dadakan itu. Lalu mereka pun kawin dan kukodaan di atas gunung. Maksudnya naik kuda bareng ke gunung gitu. Tamat, the end, dan samet dia aja. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika nyeritanya balelol dan gak paruguh gitu. Nuhun badag, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.